Jakarta adalah kota yang tidak pernah berhenti bergerak. Di setiap sudutnya kita dapat menemukan gedung pencakar langit, pusat perbelanjaan, lalu lintas yang padat, serta aktivitas masyarakat yang berjalan tanpa henti. Kota metropolitan ini menjadi pusat berbagai peluang, sekaligus ruang persaingan bagi orang untuk bertahan hidup. Di tengah hiruk pikuk Jakarta, terdapat fenomena industri kopi cepat saji yang semakin menjamur. Kopi tidak hanya hadir di kafe-kafe modern, tetapi juga menjangkau jalanan kota melalui para penjual kopi keliling. Inilah kisah para penjual kopi keliling, pelaku usaha kecil yang menjalani aktivitasnya dengan penuh perjuangan. Kalau itu mungkin karena kopinya ini ya, pertama itu udah dalam kemasan, jadi gampang buat di prepare. Jadi ntar langsung orang-orang pada beli, milih langsung berangkat lagi. Soalnya kebanyakan orang-orang yang di sini tuh lebih milih buat kopi yang cepat saji biar bisa dibawa kemana-mana. Untuk kopi cepat saji, dia tuh simple, tinggal kita buka slice-annya. Jadi orang kalau kantoran kan kagak usah nunggu dibuat dulu, diaduk dulu. Jadi orang tinggal kasih es batu, tutup, tinggal ngasih ke pelanggan. Jadi hitungannya kopi saji itu yang paling praktis lah untuk jam-jam kantor, apalagi kalau pagi padat, rame. Ya kalau kopi biar cepat saji, biar hemat efisien waktu, sama buat pekerja kantoran ibarat buat istirahat kantoran lebih efisien. Kalau sejak kapan? Dari 3 minggu yang lalu. Kalau saya sih sejak Agustus kemarin ya, karena saya kan sebelumnya jaga toko, habis itu tutup toko, saya nyari-nyari kerjaan, alhamdulillah dapat kopi keliling, dan itu pun jago karena emang peminat di jago kan rame. Saya udah hampir lama sih, hampir mau setahun jualan kopi keliling. Mulai kerja di KSJ dari tahun 2024. Mereka hadir membawa kopi dalam gelas plastik, menyapa pelanggan dari satu ke tempat lainnya, dan menjadi bagian dari rutinitas masyarakat urban. Kalau untuk keliling tuh pembelinya kadang nggak pasti ya. Jadi orang random tiba-tiba ngambil manggilin buat beli. Kalau buat netep kadang ada pelanggan tetapnya juga. Kalau keliling tuh kita bisa mencari relasi dan kenalan orang-orang sekitar, karena kan kalau kita satu tempat kita kenal cuman orang-orang tertentu doang yang dalam. Kalau ada customer beli baru kita tanya kita apa. Sedangkan kalau kita keliling kan kita pindah ke tempat ini kita kenalan sama yang orang sini. Sedangkan kalau kita pindah ke tempat lain kita bisa lebih kenal banyak orang. Kalau kopi keliling itu kan keliling. Jadi kalau keliling bukan di satu tempat aja, kayak di komplek. Paling yang dapat tuh daerah komplek. Kalau di Kapin kan daerah Kapin. Kalau Kalimalang yang orang-orang lalu lalang di Kalimalang. Jadi nggak di satu tempat doang sih, banyak lumayan. Kalau ibarat penjualan kita tergantung dari tempat medan sama tempat orang lalu lalang. Kalau ibarat kita muter terus, kita nggak bisa mendapatkan apa-apa. Ibarat kita stay aja. Stay itu ibarat stay kita di kantor atau di mana aja. Kecuali brand kita tuh kopi. Dan semua tempat tuh bisa. Kalau berkeliling mungkin kayak brand-brand lain ya, kayak misal si J, kalau nggak si SJ gitu. Mereka kan saingan juga. Jadi ya gitulah persaingan pasar. Kalau kopi jualan berkeliling tuh pertama Satpol PP, karena kita kagak bisa asal mangkal, dan kalau ada yang beli pun kita belum tentu bisa langsung berhenti, dan maksudnya kayak kita lihat kondisi dan situasi aja gitu. Kayak kalau lagi ada Satpol PP kita nyuruh orang pembelinya depanan aja Kak, jangan di belakang ada Satpol PP, kagak enak, takut diambil. Kalau tantangan terbesar sih dari gitu, kayak kita ngobrol ke pelanggan, kayak melatih mental ngobrol sama ke pelanggan. Kedua dari kondisi cuaca, tantangannya kan kita kan nggak tahu kayak cuaca tiba-tiba hujan, terus dari kondisi keadaan gerobak juga kan ngaruh.
Itu sih tantangannya. Kalau pertantangannya sama jualan tuh tergantung basicnya ya. Kalau basicnya kita dagang, ada yang kita mau bayar iuran ke ormas atau tidaknya itu terserah kita. Intinya kita berani mencoba hal yang baru. Kalau yang paling sering mungkin kerja kantoran sama Grab, Gojek gitu. Kalau di daerah Sudirman sendiri paling banyak pekerja kantoran karena kan emang di sini paling banyak ya orang-orang kantor, jadi seringnya orang-orang kantor yang beli. Yang paling banyak sih dari bukan cuman mahasiswa, pekerja atau yang lain-lain sih, paling banyak dari daerah situ sih yang pembelinya. Orang-orang yang dari tempat situ, kayak di komplek kan, orang-orang komplek banyak kan. Kalau banyak kan paling ya karyawan berangkat kerja sama pulang. Setiap hari mereka mempersiapkan bahan, meracik kopi, dan berkeliling mencari lokasi yang ramai agar dagangannya laku terjual. Dengan peralatan sederhana dan mereka tetap berusaha memberikan kualitas rasa dan pelayanan terbaik bagi para pembeli. Aku lumayan sering sih Kak, aku lumayan sering beli kopi terus belinya tuh di pinggir jalan Kak, karena tuh aksesnya mudah, terus gampang aja. Oh iya. Aku lebih sering beli sih Kak, karena mudah aja, langsung aja. Cepet gitu ya? Cepet ya, daripada ngeracik sendiri. Sungguh relevan Kak, karena termasuk terjangkau harganya, terus untuk tempatnya juga di mana aja bisa, kita mau di pinggir jalan Kak atau pas kemana aja, semua tempat kopi tuh ada, jadi gampang aja. Di balik setiap gelas kopi yang disajikan, terdapat cerita tentang kerja keras dan ketekunan. Para penjual kopi keliling harus menghadapi persaingan dengan coffee shop atau kopi keliling lainnya, dan cuaca yang tidak menentu serta ketidakpastian penghasilan. Namun semua itu tidak menyurutkan semangat mereka untuk terus berjuang demi memenuhi kebutuhan hidup. Bagi para penjual kopi keliling, kopi bukan sekadar minuman yang dijual, tetapi juga harapan untuk masa depan yang lebih baik. Melalui dokumenter di balik gelas plastik industri kopi cepat saji kota, kita diajak melihat lebih dekat realitas kehidupan para pelaku industri kopi cepat saji di jalanan kota, serta memahami makna perjuangan yang tersembunyi di balik setiap gelas plastik kopi yang kita nikmati.